Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Fona, Guru Pendidikan Agama Katolik. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang gereja. Nah, dalam bab yang pertama ini kita akan mengenal dua model gereja. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah, dan yang kedua adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tetapi hari ini kita dalami dulu tema yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah. Ya, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mengawali kita punya kegiatan, kita punya pembelajaran sebagai umat beriman Kristiani, patutlah kita mengawali segala kegiatan kita dengan doa. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, baik teman-teman. Ya, seperti biasa, sebelum kita mendalami lebih dalam lagi kita punya tema pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memaparkan beberapa tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan kita itu 4 aspek ya, teman-teman. Yang pertama ada aspek spiritual, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek pengetahuan, dan yang keempat yaitu aspek keterampilan. Ya, teman-teman, aspek yang pertama yaitu aspek spiritual. Nah, di sini Ibu mengharapkan bahwa setelah kamu sebentar menyelesaikan pembelajaran ini, kamu bisa menjadi seorang pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah kamu terima, terutama diri teman-teman sebagai umat Allah. Dan yang kedua teman-teman yaitu aspek sosial. Di sini Ibu mengharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman bisa menjadi orang yang peduli dan juga bertanggung jawab terhadap diri teman-teman maupun orang lain sebagai umat Allah. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek pengetahuan, dan ini juga aspek yang tidak kalah penting dengan aspek-aspek yang lain. Yang pertama, Ibu mengharapkan bahwa teman-teman bisa menjelaskan apa maksud dari gereja sebagai umat Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan apa ciri-ciri dari gereja sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, teman-teman bisa menjelaskan maksud dari gereja sebagai umat Allah menurut Kisah Para Rasul, yaitu bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dan yang terakhir teman-teman, di sini Ibu sangat mengharapkan bahwa teman-teman bisa menjelaskan konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Ya teman-teman, dan yang terakhir yaitu aspek keterampilan. Nah, di sini nanti Ibu mengharapkan bahwa setelah teman-teman menyelesaikan les kita pada hari ini, teman-teman bisa membuat sebuah refleksi singkat sebagai ucapan syukur dari teman-teman terkait dengan diri teman-teman sebagai umat Allah. Ya, teman-teman, tibalah saatnya kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, sebentar Ibu akan menyuguhkan sebuah ilustrasi kecil tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, ilustrasi ini sebentar tujuannya untuk membuka wawasannya teman-teman supaya tahu, oh ternyata gereja sebagai umat Allah yang dimaksud adalah seperti ini modelnya. Ya teman-teman, jadi pesan dari ilustrasi yang telah Ibu suguhkan tadi, yang pertama itu, gereja itu bukan semata-mata hanya sebagai sebuah gedung yang kita lihat selama kita melakukan perayaan Ekaristi. Tetapi gereja yang dimaksud adalah yaitu
kita yang telah dibaptis menjadi anggota gereja. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua bahwa gereja sebagai umat Allah itu adalah kumpulan orang-orang beriman yang percaya kepada Kristus. Kemudian yang ketiga, gereja sebagai umat Allah yang dimaksud adalah kita yang beriman dan iman kita itu dituangkan dalam bentuk tindakan atau aksi nyata. Ya, teman-teman, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian dari gereja. Pertama, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya adalah kumpulan. Jadi di mana ada orang yang berkumpul dan sedang mewartakan kerajaan Allah, ya di situ gereja. Kemudian pengertian yang kedua, gereja itu adalah kasih, yang mana kita aktualisasikan kasih itu dalam kehidupan nyata. Kemudian ketiga, gereja itu adalah keluarga, yang mana di dalam kehidupan keluarga kita saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Kemudian teman-teman, yang keempat, gereja itu adalah umat pilihan, yang mana Tuhan membisikkan kepada kita satu persatu. Dia memilih kita untuk menjadi umatnya. Kemudian teman-teman, yang kelima, gereja itu nyata dalam diri kita melalui Roh Kudusnya. Ya, teman-teman, poin yang kedua yaitu gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci, yaitu kita ambil 3 kitab suci ya. Yang pertama yaitu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kemudian yang kedua yaitu kita ambil dari Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 11. Dan yang ketiga teman-teman, kita masih ambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 18. Ya teman-teman, setelah kita mendalami ketiga teks tadi, kita bisa mengambil makna dari ketiga teks itu terkait dengan gereja sebagai umat Allah. Yang pertama yaitu bahwasannya gereja itu pada hakikatnya memiliki persaudaraan dan juga cinta kasih. Itu tercermin dalam Kisah Para Rasul tadi. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Allah tentu ada 1-2 orang dari kita yang memiliki karunia-karunia khusus. Dan karunia-karunia khusus yang kita miliki itu teman-teman, kita harus pergunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, yaitu dari 1 Korintus tadi bab 12 ayat 18 sampai dengan 27, bahwa sebagai umat Allah kita harus menyadari fungsi dan tugas kita, baik itu di lingkungan yang kecil maupun di lingkungan yang besar. Ya teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Ya, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Kemudian yang kedua, umat Allah adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang terpanggil. Kemudian yang ketiga, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk misi tertentu. Misalnya misi kita adalah mewartakan kerajaan Allah. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sebagai umat Allah yaitu bagaimana kedekatan kita atau hubungan kita dengan Allah. Baik hubungan secara personal maupun hubungan secara bersamaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir,
ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yaitu bahwa umat Allah itu selalu dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Jadi kita yang masih berziarah di bumi ini itu bisa dikatakan kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Jadi itulah ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Iya, teman-teman, kemudian poin yang keempat yaitu dasar dari gereja sebagai umat Allah. Ya, dasar dari gereja sebagai umat Allah yang pertama yaitu persaudaraan. Kemudian yang kedua yaitu cinta. Yang ketiga yaitu memiliki harapan yang sama. Dan yang keempat yaitu memiliki iman yang sama. Ya, teman-teman, poin yang kelima yaitu konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Jadi dari konsekuensi ini ada konsekuensi sebagai umat Allah yaitu sebagai awam, dan yang kedua yaitu konsekuensi sebagai hierarki. Nah, yang pertama, konsekuensi gereja sebagai umat Allah perannya awam yaitu bahwa kita harus saling menyadari satu dengan yang lain serta saling menghayati dan membangun hubungan yang baik dengan umat yang lain. Kemudian konsekuensi dari hierarki itu sendiri sebagai umat Allah yaitu bahwa hierarki harus menyadari tugas dan fungsinya serta perannya sebagai hierarki. Kemudian yang ketiga yaitu konsekuensi dalam hubungan hierarki dan umat. Nah, hierarki harus menjalankan tugasnya dengan baik, harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, begitu juga dengan awam, harus menjalankan fungsinya dengan baik dan juga tugasnya dengan baik sebagai awam. Ya, teman-teman, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bahwa gereja sebagai umat Allah yang dimaksud adalah yaitu kumpulan orang-orang beriman Kristiani yang percaya kepada Allah. Tidak hanya percaya, tetapi sebagai umat Allah di dalam diri kita harus memiliki rasa persaudaraan, rasa cinta, dan rasa kasih terhadap sesama kita. Kemudian sebagai umat Allah, kita itu tidak dipandang dalam artian mau profesi kita itu sebagai petani, sebagai dokter, kemudian sebagai presiden. Nah, Tuhan mencintai kita itu atau Tuhan menganggap kita sebagai umat Allah itu bukan dilihat dari profesi kita, melainkan Dia mencintai kita apa adanya sebagai umatnya. Ya, teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tema yang kedua, yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ya, teman-teman, kalau di awal tadi kita punya kegiatan diawali dengan doa, kemudian kita tutup juga dengan doa. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi.